Cinta dan benci adalah dua emosi yang begitu kuat, seringkali mendominasi kehidupan kita dan membentuk cara kita berhubungan dengan orang lain. Namun, di balik kekuatan emosi ini, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil jika kita mau melihat lebih dalam, bahwa kehidupan ini penuh dengan kemungkinan tak terduga, dan kita harus siap menghadapinya dengan bijaksana. Bagaimana kita mencintai dan membenci bisa menjadi cerminan dari kedewasaan dan kebijaksanaan kita dalam menjalani hidup. Ketika kita mencintai seorang teman, kita sering merasa bahwa hubungan itu akan bertahan selamanya. Kita percaya bahwa teman yang kita cintai akan selalu ada untuk kita, mendukung dan memahami kita tanpa syarat. Namun, hidup mengajarkan kita bahwa tidak ada yang abadi, termasuk hubungan yang paling dekat sekalipun. Maka, mencintailah dengan sepenuh hati, namun jangan pernah lupa bahwa kehidupan ini selalu berubah. Dengan memahami bahwa bahkan teman terbaik pun bisa berubah, kita belajar untuk tidak menggantungkan kebahagiaan kita sepenuhnya pada orang lain. Kita menjadi lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi perubahan. Perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup, dan itulah yang membuatnya begitu menarik dan penuh tantangan. Teman yang kita cintai hari ini, mungkin besok akan mengambil jalan yang berbeda dari kita. Mungkin mereka akan mengalami perubahan dalam pandangan hidup, nilai-nilai, atau prioritas, yang akhirnya membuat kita merasa terasing. Ketika itu terjadi, penting bagi kita untuk tidak merasa hancur atau dikhianati, tetapi untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Cinta yang bijaksana adalah cinta yang memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri, dan kita tidak bisa selalu berada di sisi yang sama. Sebaliknya, ketika kita membenci seorang musuh, kita seringkali terjebak dalam lingkaran kebencian yang merusak. Kebencian itu membuat kita menutup diri dari kemungkinan bahwa orang tersebut bisa berubah, bahwa mungkin ada kesempatan bagi rekonsiliasi dan persahabatan. Namun, hidup ini penuh kejutan, dan musuh yang kita benci bisa menjadi teman yang paling berharga di saat-saat yang tidak terduga. Ketika kita memberikan ruang bagi kemungkinan ini, kita membuka diri kita terhadap pertumbuhan pribadi yang luar biasa. Kebencian kita berubah menjadi pemahaman, dan dari pemahaman itu lahir kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih dalam. Inilah kekuatan sejati dari kebijaksanaan, memahami bahwa cinta dan benci tidak harus menjadi emosi yang absolut. Kita bisa mencintai seseorang dengan kesadaran bahwa mereka mungkin tidak selalu bersama kita, dan kita bisa membenci seseorang dengan kesadaran bahwa mereka mungkin suatu saat akan menjadi teman kita. Dengan cara ini, kita menjaga hati kita tetap terbuka, siap menerima segala kemungkinan yang ditawarkan oleh kehidupan. Kehidupan adalah tentang perjalanan, bukan tujuan akhir. Dan dalam perjalanan ini, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang, teman, musuh, kenalan, dan mereka yang tidak kita duga akan mempengaruhi hidup kita. Setiap orang yang kita temui adalah pelajaran, setiap hubungan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Maka, cintailah teman dengan kesadaran penuh bahwa mereka bisa menjadi musuh, bukan untuk membuat kita menjadi curiga atau pesimis, tetapi untuk membuat kita lebih kuat dan bijaksana. Dan bencilah musuh dengan kesadaran bahwa mereka bisa menjadi teman, bukan untuk membuat kita lemah atau mudah dipengaruhi, tetapi untuk membuat kita lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ketika kita bisa mencintai dan membenci dengan cara yang bijaksana, kita mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh emosi yang ekstrim, tetapi kita menjadi penguasa atas perasaan kita sendiri. Kita belajar untuk mencintai dengan tulus namun realistis, dan untuk membenci dengan hati-hati namun terbuka. Dengan begitu, kita tidak hanya menjalani hidup, tetapi kita benar-benar hidup, dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Mencintai teman dengan kesadaran bahwa mereka bisa menjadi musuh adalah tanda kedewasaan. Ini menunjukkan bahwa kita memahami sifat manusia yang kompleks dan tidak terduga. Ini juga berarti kita siap menghadapi apapun yang datang, tanpa kehilangan keseimbangan kita. Ketika kita mencintai dengan cara ini, kita tidak hanya memberikan cinta kita kepada teman, tetapi kita juga memberikan cinta kepada diri kita sendiri, dengan menjaga hati kita tetap terlindungi dari kemungkinan kekecewaan yang tak terduga. Di sisi lain, membenci musuh dengan kesadaran bahwa mereka bisa menjadi teman adalah tanda kebesaran jiwa. Ini menunjukkan bahwa kita tidak membiarkan kebencian menguasai hidup kita. Kita memberi diri kita kesempatan untuk melihat sisi lain dari orang yang kita benci, dan mungkin menemukan bahwa di balik permusuhan itu, ada sesuatu yang bisa kita hargai dan mungkin bahkan cintai.
Dengan cara ini, kita membebaskan diri dari beban kebencian yang bisa merusak jiwa kita, dan kita membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih positif. Hidup ini penuh dengan tantangan, dan salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Teman bisa menjadi musuh, dan musuh bisa menjadi teman. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Dengan mencintai teman sambil ingat bahwa mereka bisa berubah, kita menjadi lebih bijaksana dan siap menghadapi segala kemungkinan. Dan dengan membenci musuh sambil ingat bahwa mereka juga bisa berubah, kita menjadi lebih besar dalam jiwa, lebih terbuka terhadap perubahan, dan lebih siap untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan kebijaksanaan. Pada akhirnya, kehidupan adalah tentang menemukan keseimbangan. Keseimbangan antara cinta dan kebencian, antara kepercayaan dan kewaspadaan, antara harapan dan realisme. Dengan mencintai dan membenci dengan bijaksana, kita tidak hanya menjalani hidup yang lebih baik, tetapi kita juga menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita belajar untuk mencintai dengan tulus namun tidak buta, dan untuk membenci dengan hati-hati namun tidak tertutup. Inilah kunci untuk menjalani hidup yang penuh makna, dengan hati yang terbuka dan jiwa yang bijaksana.